Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Sam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam Allah. Masalah kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain? Libur kemana hari ini? Wes mantap, is the best. Kasam baru sempat ngoceh ya. Hari ini kita cerita apa? Setiap hari belajar dari kasus yang ada di berita lokal teman-teman kita untuk hati-hati ya cuy ya, bahwa kita hidup di luar negeri khususnya, bahwa semuanya tuh nggak bisa dianggap remeh cuy. Nah ini ada beberapa kasus yang mungkin ini juga bisa menjadikan pembelajaran untuk teman-teman kita ya. Nah sebelumnya kalian hari ini ada agenda ke Ocean Park nggak? Ada insiden ya di Ocean Park ya, tornadonya itu nggak bisa balik lagi cuy. Jadi ada di atas terus, macet itu tornadonya itu loh, yang swing itu loh, yang mainan di Ocean Park, swing swing nyampe atas nggak bisa balik lagi. Nah tadi ya evakuasinya berjalan lancar, laporannya itu di jam 18 lewat ya, jam 6 lebih ya kan, maghrib masih mainan kalian ya kan, ada di atas cuy. 17 itu orang ada di sana di atas ya, udah mau tutup tuh Ocean Park-nya. Jadi tadi ada pemadam kebakaran terus diturunkan satu-satu ya. Evakuasinya berjalan dengan lancar di jam 7 lewat. Berarti dari jam 6 jam 6 lebih ya, sampai evakuasinya di setengah 8 kurang. Nah itu satu persatu dan alhamdulillah 17 itu selamat ya cuy ya. Nah itu tadi permainannya apa namanya, macet di atas. Wah Kaisam ngeri, besok nanti gimana kalau saya ke Ocean Park? Ya pastinya ada teknisinya ya, SOP yang baik. Nah, maka dari itu hati-hati buat kita semuanya ya. Nah itu kejadiannya di Ocean Park tadi. Nah terus Kaisam mau cerita tentang ada orang Hong Kong yang ditangkap di Makau. Itu dikarenakan dia nemu ponsel di taksi tidak dikembalikan. Nah ini pembelajaran untuk kita cuy. Jadi kayak kalau kita nemu barang ya, kalau kita nggak mau ruwet, udah acuhkan aja. Kita nih hidup di luar negeri, walaupun kita ini kadang sayang ya, maksudnya dilaporkan ya ke itu. Kadang kita tuh mau direpotkan oleh hal-hal sebenarnya kita bisa skip, bener nggak? Nah mulai sekarang tuh kalau misalkan kita nemu sesuatu ya kan, udah skip aja, anggap itu bukan punya kita, ya udah abai aja gitu kan, daripada kita repot harus laporan polisi, harus datang ya. Walaupun ya kalau kita nemu sesuatu nih, kalau kita laporkan ke polisi terus dalam jangka waktu 5 atau 6 bulan nggak ketemu ya kan, nah itu uang itu bisa dikembalikan ke yang nemuinnya gitu cuy. Itu enaknya di Hong Kong ya, tapi ya itu tadi, mau ribet nggak kalian? Nah jadi ceritanya ada ibu-ibu umur 60 sama 40 tahun cuy. Dia ini pergi ke Makau ya di tanggal 6 Agustus kemarin. Sesampainya di Makau ini dia dicekal cuy oleh imigrasi Makau. Ternyata terungkap semua nih dari face detektor ya, dari CCTV, dari detektor muka ya kan, akhirnya ketangkap nih cuy. Nah kejadiannya ini di tanggal 24 Mei ya, 24 Mei ibu sama anak ini pergi ke Makau jalan-jalan cuy. Dia naik taksi, dia nemu ponsel, dibawa ke Hong Kong cuy. Di Hong Kong ya kita nggak tahu dia dijual atau gimana gitu kan. Nah ternyata ada yang naik taksi sebelum ibu-ibu ini, ada penumpang naik taksi, dia ketinggalan handphonenya seharga 6.800 mop ya cuy ya. Kira-kira handphone apa ya? Pastinya kalau iPhone ya bisa dilacak ya cuy ya. Kalau Samsung ya itu tadi. Akhirnya dia ingat betul nih kalau dia ketinggalannya di taksi biasa ya cuy ya. Jadi kalau misalkan ketinggalan di taksi, supir taksi itu pasti akan menghubungi kita gitu cuy. Karena apa? Karena itu SOP-nya. Karena si penumpang ini pasti akan melaporkan ke taksi senternya ya, atau lost property taksi. Jadi buat kalian juga yang hilang barang-barang di taksi, itu ada taksi
report center gitu. Kalian ketik Google aja lost property in taksi Hong Kong gitu cuy. Nanti juga keluar gimana cara kita mereport segala sesuatu barang yang kita ketinggalan. Nah nanti kita langsung ditelepon pihak taksinya kalau misalkan ciri-ciri yang kita ajukan itu ada. Nah nanti bisa ketemu langsung cuy. Begitupun di bus juga ada. Maka dari itu kalian kalau misalkan naik bus, ingat-ingat tuh nomor platnya atau apa ya, terus jurusan dari mana-mana, itu pasti akan ditaruh di pusat cuy. Jadi orang-orang Hong Kong ya cuy ya, itu ya orang-orang Hong Kongnya sendiri ya cuy ya, itu kalau ada di bus atau apa nemu sesuatu itu nggak diambil gitu, karena mereka tuh nggak mau buang-buang waktu gitu cuy. Nah kita boleh contoh tuh seperti itunya, cuek. Nah kembali lagi nih ke kasus, jadi ada yang laporin ke polisi, Pak saya hilang handphonenya di taksi ya kan, jurusan ini jam ini ya kan. Kan kalau misalkan naik taksi itu kan ada nama supirnya ya, kalian juga foto tuh buat antisipasi kalau barang kalian ketinggalan, kalian tahu naik taksi yang disupiri sama siapa. Di zoom aja kameramu langsung di supir taksinya, cepret gitu kan. Itu untuk apa namanya, antisipasi kita. Nah setelah melaporkan, diceklah ada yang namanya CCTV taksi ya cuy ya, dimana setelah penumpang tersebut itu adalah ibu-ibu dan yaitu tadi sama anaknya umur 40 sama 60 tahun. Nah cuma saat dilaporkan ke polisi, ini ibu-ibunya sudah exit dari Macau cuy di bulan Mei, dan laporan itu masih berlanjut, belum dicabut kasusnya. Karena apa? Karena masih melaporkan bahwa itu termasuknya pencurian ya kan, dari ketinggalan gitu kan, jadi pencurian gitu. Nah si ibu-ibu nih, dia mungkin merasa gimana ya, kayaknya nggak akan mungkin tahu juga ya kan ini handphone. Akhirnya apa, di bulan Agustus dia balik lagi tuh sama anaknya ke Macau. Sampainya Macau dicekal. Karena apa? Karena face detector kan, kalian kalau misalkan masuk Macau, Hong Kong, Macau itu kan pasti dilihat kan mukanya ya kan. Nah itu ada face detectornya tuh cuy. Nah akhirnya, tapi kan Kaisang itu imigrasi ngeliat kan, di scan cuy ya kan. Jadi scan itu sudah tahu tuh nama identitasnya keluar semua. Jadi kalian jangan main-main ya, sekarang itu lintas imigrasi itu biometrik itu udah keren banget gitu. Jadi kalian tuh jangan melakukan kejahatan lah ya. Nah sesampainya masuk ya, iya kecekal lah. Pas diinterogasi ternyata dia mengakui bahwa dia ternyata pengangguran cuy di Hong Kong ini. Ibu-ibu mau main judi kayaknya ya ke Macau ini. Jadi endingnya pas nyampe Macau ya, dia ini apa namanya, kalau itu mah ular marke gebuk ya. Puk. Akhirnya ya udah, karena barang buktinya nggak ada ya kan, dia ngakunya dibuang ya. Dibuang itu mungkin dalam arti dijual mungkin ya. Dia sih bilangnya dibuang ya cuy ya, kayaknya sih dijual. Jadi ya sekarang harus berkonflik dengan kepolisian Macau. Iya. Nah itu tadi gara-garanya apa? Gara-gara dia itu menguasai properti orang lain dengan cara yang tidak baik katanya cuy. Nah sekarang itu lagi dituntut di pengadilan Macau. Nah itu, jadi walaupun lintas negara ya, kita naik taksi atau apa gitu kan kalau taksi itu kan di dalam taksinya itu ada kameranya kan. Jadi kita bisa lihat nih setelah penumpang ini siapa yang naik nih. Curiganya ya pastinya akan kedetek ya kan, dia mengambil handphonenya ditaruh di tas, itu kan kelihatan sebagai barang bukti gitu kan. Setelah dilaporkan, supir taksi memberikan informasi ke penumpang, ini loh ibu-ibunya. Akhirnya si yang punya handphonenya 6.800, lumayan loh ya kan. Laporin ke polisi, mukanya di zoom, kena deh identitasnya. Saat dia masuk lagi ke Macau, ya udah diringkus. Karena apa? Karena dia melakukan kejahatan di Macau. Kalau di Macau itu overstay bayar ya cuy ya, katanya satu harinya 500 mop ya, lumayan. Jadi kalau di Macau tuh jarang ada anak overstay, bener nggak kayak di Hong Kong. Coba bayangkan kalau di Hong Kong satu hari didenda $500, apa nggak cengap-cengap semua masuk penjara itu, bener nggak? Nah semoga aja tuh Hong Kong nyontoh Macau tuh, yang overstay denda aja pak. Setuju ya kan? Nah ini dari pembelajaran ini kita harus belajar. Jadi kita jangan kayak sama ratakan kita hidup di Indonesia gitu kan. Kita barang nemu ya alhamdulillah gitu, dijual jadi duit gitu kan. Ini negara orang ya. Sekalinya kita lumayanan ya terbenturnya dengan hukum Hong Kong. Oke? Jadi biar nggak repot, skip aja. Kalau itu bukan barang kita, skip.
Oke, nah itu belajar dari kasus yang bisa Kaisam share ke kalian. Kira-kira kalian selama di Hong Kong pernah nemu barang apa sih? Coba Kaisam pengen tahu dong. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.